Kembali lagi dengan podcast terproper, terkeren, dan terbaik yang ada di kota Ambon serta Maluku, Indonesia Timur. Babe Podcast. Dengan kita punya segmen yang sangat luar biasa, ngos-ngosan. Ngobrol sadap. Ngobrol santai. Weh. Hari ini ketemu kedatangan bintang tamu yang jauh-jauh dari Jawa, Babe. Oh, beta kira dia Wilo Sopakua. Ya, hari ini kita kedatangan Mas Rian Majapahit. Rian Majapahit. Rian Majapahit gitu. Ini jauh-jauh tadi dari luar kota. Oh. Kota Jawa ya. Miami. Ayo. Rian Majapahit ini akhir-akhir ini lagi viral karena dia cover beberapa lagu Ambon tapi versi logat Jawa. Iya. Itu kenapa kepikiran bikin lagu kayak begitu? Sebenarnya tuh itu ini sih kayak nyeletuk. Ada beta punya teman orang Jawa kan. Beta punya teman itu orang Jawa, dia suka nyanyi. Terus dia tuh Jawa Ngapak kebetulan. Purbalingga dia. Nah, lalu dia pernah dia nyanyi tapi itu lagu Papua. Nah, inspirasinya dari situ tuh. Kita tes coba bikin Versi Ambon. menyanyi tapi versi Ambon. Oke. Langsung akhirnya meledak. Tapi sing sangka sih kata dia bisa viral. Iya, beta lihat di TikTok 1,3. Iya, bahkan orang jadi kenakan per sound begitu paling banyak. Iya. Sekarang pesona Indonesia sepakai. Begitu pesona Indonesia pakai? Iya. Bikin apa? Pesona Indonesia pakai bikin apa? Pesona Indonesia sepakai soundnya. Pesona Indonesia beta ya jadi sombar. Kenapa pesona Indonesia bisa pakai? Lalu akhirnya gara-gara itu banyak yang request lagu ya? Banyak yang request lagu di kolom-kolom komentar itu banyak yang request. Awalnya kan kayak apa namanya? Kayak coba-coba, kayak iseng-iseng bikin-bikin POV orang Jawa nyanyi lagu Ambon. Tapi pertama upload itu kayak cuman 100 orang yang nonton 200. Tapi lama-lama tuh langsung kayak 2-3 hari kaget buka begini 500.000, 600.000, bahkan sekarang tuh tembus 1,6 juta. Iya, yang terakhir minggu kemarin itu 1,3. Iya. Luar biasa. Iya, luar biasa sih. Jadi akhirnya tuh gara-gara itu sekarang orang panggilnya tuh Mas Rian. Mas Rian gitu. Oh, beta kira panggilnya Mas Willy. Padahal Rian ini bukan dari Jawa, Be. Oh. Rian ini dia sudah dari Masohi. Oh, beta kira dari kota Jawa sih. Dekat. Dia dari Masohi gitu. Oh. Terus kalau Rian ini kita kenal karena dia ini juga salah satu stand up comedian juga. Iya. Di Masohi di mana? Kalau untuk di Masohi sendiri itu beta di Sugiarto. Nama kompleksnya tuh bisa dibilang unik lah kok. Dia punya kompleksnya namanya tuh Lorong Cinta. Ih, Lorong Cinta patah sih, banyak lagu-lagu cinta dong. Terus. Namanya tuh Lorong Cinta, beta tinggal di situ tuh hampir dari sudah 20 tahunan lah. Keluarga semua di sana tuh. Di daerah mana itu Lasane? Kalau Lesane itu sebelah bawah Di kan, bawah, di iya. bagian Dia di atas pegunungan. Oh, yang Soekarno naik ke atas sana tuh. Iya. Ke atas iya, itu iya. patung Soekarno di situ. SD, SMP semua di Masohi. Iya, SD, SMP, SMA sama di Masohi. Oh, pantas. Iya. Saya ada Jawa-Jawanya. Lalu sekarang sibuknya apa? Selain cover lagu-lagu mas-mas Jawa ini. Selain cover lagu dengan logat Jawa, beta juga kayak kesibukan sehari-hari tuh kayak jadi PR. PR di mana? Public relation di ini siapa sebutkan saja. Salah satu klinik kecantikan juga. Oh, klinik kecantikan. Saya usah sebut lah, saya bos. Pantas dia muka Glowing. glowing. Iya. Ya, muka karena dia kan sebagai salah satu PR klinik kecantikan mesti agak cerah gitu. Jadi itu harus tiap hari skincare terus. Iya, minimal itu harus ya cowok tuh mesti skincarean. Kenapa cowok mesti skincarean? Cowok tuh mesti skincarean kenapa? Kalau cuman modal uang saja, tapi kalau sing tahu rawat diri ya uang bakalan habis di nanti
kesehatan besok-besok kalau kamu punya kulit kenapa-kenapa, flek dan lain-lain kan bisa membahayakan kulit juga. Iya, iya, gitu. Ya. Ya, minimal harus bersih. Iya, ya kaget-kaget kan siapa tahu. Iya. Dapat kasih tinggal tuh. Iya. Kenapa sih kasih tinggal dia? Ini muka sing bersih. Muka flek banyak. Muka flek banyak. Tapi dia sebelum di situ dia nih dulu nih beta kenal dia tuh justru waktu dia stand up di Masohi. Oh. Itu pertama kali kenal stand up tuh tahun berapa? Tahun 2000 dulu tuh Kak Jon pergi di Masohi itu tahun 2000 berapa ya? 16 ya kalau sing salah. 16 atau 15. 18 lah. 18. Lalu 2018 itu pertama mau coba-coba stand up dari kegiatan itu, akhirnya maksudnya sesuai sama beta punya ini juga. Iya, fashion juga, akhirnya makanya beta coba untuk stand up sampai dengan sekarang. suka stand up kenapa? Dulu tuh ada salah satu ini kayak Abdur Arsyad. Oke. Dulu tuh Abdur Arsyad. Makanya sering nonton, makanya beta kayaknya kalau jadi stand up comedian kayaknya bagus deh. Nah, makanya coba sampai sekarang, sampai keterusan kayak sekarang. Jadi dari awalnya coba-coba. Dari- Akhirnya ketagihan. Jadi dia tuh sebenarnya tuh dia di profesinya banyak. Iya lagi. Dia tuh dia dancer. Dia tuh Mamai. MC, dia stand up. Bahkan dia dulu tuh pernah isi satu acara tuh dia MC, dia dancer, dia stand up gitu. Iya lagi. Jadi dia MC panggilnya diri sendiri. Di acara Jadi mana itu? Itu acara inilah kayak acara rokok. Nah, Terus tampil di situ, tapi memang sih itu tuh yang mau kayak terlalu banyak pakai talent begitu. Iya, Makanya Onto lihat dari beta punya potensi lagi, Onto tanya, "Rian bisa ini sih, bisa ini sih." Kalau macam bisa nanti mending uangnya tuh nanti parose. Wih. Saya bilang ya aji mumpung kan kalau macam bisa ya gas, kalau sing dipermasalahkan. Akhirnya satu kali tampil tuh nge-MC dulu, situ panggil beta punya grup dance, abis itu present beta punya diri sendiri stand up. jadi dia tampil terus tuh gitu. Jadi beta akhirnya berpikir mungkin bapak-bapak itu dia tuh lihatnya itu bukan bakat, peluang untuk memanfaatkan. Sekali-sekali kalau begitu ajak Hans ke. So dia pernah isi kayak begitu, hati anak itu bisa semua tuh isi ambil semua yang bisa dia ambil gitu. Lalu akhirnya pertama kali hijrah ke Ambon itu tahun berapa? Hijrah ke Ambon itu tahun 2020. Waktu Covid. Iya, pas Covid itu. Mamai. Covid 2020 sampai dengan sekarang. Tapi itu kayak bolak-balik. Oh. Nah, Mulai kerja. bolak-balik. Itu belum kerja ya? Belum kerja. Belum kerja. Itu stand up. Jadi kayak stand up itu kok beta bisa pernah kasih habiskan waktu kayak contoh 1 minggu, dalam 1 minggu tuh beta harus 1 atau 2 kali beta ke Ambon. Wih. Jadi untuk stand up saja, untuk Iya, stand iya, up iya, kayak open mic, datang di Cafe Kayu Manis, terus balik lagi, datang di cafe, balik lagi gitu. Beta pertama nonton dia di Cafe Kayu Manis. Ya kayak. Ya. Jadi di saat itu dia lompat di tengah-tengah sampai lu dia ngomong le orang ketawa. Dia berdiri sah. Iya. Berdiri, sah. Ya itu sih beta. Jadi kok kesan pertama per dia memang lucu ya? Ya lucu. Baru dia nama Rian Majapahit. Wih, beta mah dalam hatinya beta memang sih dari zaman Majapahit. Lalu dia itu datang lalu gabung yang stand up lalu sampai sekarang. Terus akhirnya betul-betul stay karena dia keterima kerja. Jadi PR begitu. Iya. Ini kecantikan. Tapi sebelum di klinik itu kayak pernah serabutan juga kok, kayak pernah Apa tuh, serabutan kayak kerja jadi sales. Kerja jadi kayak di bioskop dulu ada Platinum yang di Amplas. Nah, pernah kerja di situ juga, tapi cuman karena Covid makanya dikurang-kurangin karyawan. Iya. Banyak dia dikerjakan. Tapi dia justru ketika dia ada kerja gitu dia punya kisah pilu dia. Dia pernah punya bahas kisah pilu. Pilu apa? Dia diselingkuhi oleh dia pembaca. Waduh. Baru diselingkuhi langsung ditinggalin kepala pacaran supaya lama. Aduh. Jancok.
Itu akan kisah bagaimana tuh? Sampai kenapa sampai Tapi kalau saya usah sebutkan nama ya lah. saya sebutkan nama lah, itu memang 5 tahun. Kalau 5 tahun jalani ini, itu Wih, kalau semisalnya tunggu 2 bulan lagi berarti langsung sumerit. Sumerit. KP rumah lunas tuh. Iya. Jadi dia tujuan datang ke Ambon tuh sebenarnya selain stand up tuh kan Ya, perempuan ini. karena kok. itu dia yang bikin beta supaya beta bisa bolak-balik Ambon Masohi, Ambon Masohi, Iya. Ambon Masohi. Bukan Ambon Masuhi, Jalan Baru Masuhi. Itu 5 tahun ya. 5 tahun. Tapi ujung-ujungnya ya, Berarti bukan jodoh Anda. iya bukan jodoh kan. Baru yang paling lucu tuh dia ketangkep. Oh. Dia tangkap dia ada OTT di tempat. di tempat. Woi langsung dia sedih kayak down gitu deh. Beda dia. Itu di mana ayo ketong hambur-hamburkan uang nikah ini. Jadi malam itu setelah dia down tuh ngapain aja tuh? Oh tapi kok sedih sih hari itu? Iya, kalau mau bilang sedih, ya memang sedih Iya, sih. 5 pasti. tahun. Iya. Pasti hal pertama cari alkohol. Oh. Dia langsung dia lalu. Kayak, tapi selesai itu yang bikin beta kuat sampai kayak sekarang itu ya gara-gara dapat teman-teman ini, teman-teman bangsat kayak Kak Jono gini. Kan saling menguatkan tuh kan saling menguatkan. Orang Gitu. kalau semisalnya tuh orang kalau dong lagi patah hati, biasanya kalau dalam circle perempuan kan pasti nanti dong, iya sabar kuat. Iya. Memang laki-laki dong semua begitu. Iya, iya. Tapi kalau untuk di katong punya circle, apalagi di cafe yang Kak Jon sering biasa di situ, itu tuh ya sing ada kata-kata begitu pasti iya karena saya punya mungkin kecil. Anjay. Karena saya pambodo. Kayak gitu-gitu kayak gitu-gitu pokoknya dapat roasting balik. Makanya itu yang bikin katong kuat begitu ya. Padahal kalau patah hati tuh saya boleh kayak sio-sio begitu. Iya, Harus iya. inja tambah supaya Iya, mental terbentuk. Iya betul sih. Maksudnya masa anak muka batu karang musuh ini katong mesti siu-siu kayak tenang semuanya akan baik-baik. Kan saya perlu juga kan. Perlu juga. Iya betul. sih. Yang paling lucu tuh katong bahkan pernah bikin show stand up Oh iya, khusus ticketing cuma supaya dia bisa stand up bahas dia punya khusus buat curhat. ya lucunya biar itu katong masing-masing tuh dikasih 10 menit pas dia tampil hampir 45 menit begitu. Wih. Lebih itu kata kopi kok spesial so sendiri saya sudah. Dia ngomong apa Dia saja? curhat saja cuma bahas dia punya. Oh, dicurhat. Dia curhat masalah dia punya percintaan. Dan habis itu plong sih kok. Oh, belum. Abis. Karena tempat curhatannya kan langsung di Iya ada sih. media yang Ya memang ketong sebangsat-bangsatnya lagi pernah ditinggalin nikah Iya, kayaknya. iya. Tuh. Kata Mantan editor pernah sadar itu. Tapi tadi mantan ada hubungi kan? Ya. Wih. mungkin dapat lihat sedikit. Apalagi kan sekarang viral tuh semakin viral dari dulu begitu mungkin mantan menyasar begitu. Sulia Rian mulai sekarang kayak tambah gacor. Iya. Kayaknya kita salah pilih laki-laki. Tapi ini bukan Indosiar sih kok. Ini bukan kayak di sinetron lah. Tapi mantan sudah nikah, sudah ada momongan. Kayaknya belum sih. Oh, belum ada. Kok Pak selingkuh dari dia ketahuan selingkuh tuh 1 bulan kemudian langsung nikah dengan selingkuhan. Oh, saya beda kira dia ada momongan begitu nama Rian lagi. Oh. Kalau itu lagi kok berarti dia sebab udah makan puji sih. Tapi sekarang ada dekat yang siapa? Kebetulan sekarang lagi free, jadi kalau buat cewek-cewek yang nonton ini silakan come to papa. Ya ini apa sudah Terima job. terima job apa sudah job apa? Kalau ada yang mau butuh bantuan par mengkali kas bersih lantai ya gitu. Iya, bersih. Kas bersih lantai kamar dia bisa. Iya betul. Ya, Beres-beres aman lah kamar ya. Iya.
Kau ada rencana apa nih Keseng? Kayak special show lah sih, stand up. Kalau special show, beta mau sih. Beta mau bikin special show kalau ada dia punya sponsor. Atau nanti beta bisa bisa ini minimal duet dengan Kajon lah. Bikin special show gini apa sudah Akang tuh kayak apa sudah mas-mas Jawa gitu. Oh iya betul. Lalu kau sampaikan kau pun keresahan gitu. Padahal kan selama kan sing tampil di Maso itu. Iya, Sulama saya pernah tampil di masa jangan siapa tahu dari nonton podcast ini siapa tahu ada sponsor-sponsor yang masuk. Ya. Ada lah nanti lah ya, siapa tahu kan. Mendadak. Siapa tahu nanti. Nanti kita bikin satu segmen lah. Ya, satu segmen untuk stand up lah ya. Supaya dong bisa ketemu musik ini ternyata banyak komik-komik bagus di Kota Ambon. Salah satunya Rian. Tepuk tangan apa sih? Nanti kita kembali ke segmen berikutnya, Be. Kita kembali ke segmen berikut, kita bahas lebih dalam lagi. Siapa sih Rian Majapahit ini? Tetap di ngos-ngosan, ngobrol sadap, ngobrol santai. Beta yang jadi sombar. Bertutup sepung kurang. Lagu itu tuh memang Kakak Willy marah sih. Kalau Kakak Willy sih welcome sih kalau Kakak Willy. Kalau untuk Kakak Willy. Awalnya beta kira marah tapi Kakak Willy tuh orangnya paling welcome dan Kakak Willy kasih ini Support lah ya. Support juga. Pastilah Kakak Willy tuh kasih support tuh. Gara-gara lagu itu juga beta dapat suruh menyanyiakan di Warbox nih. Iya, tuh. Harus babi untuk babi tahu sedikit lah. Iya, tahu sedikit lah. Jadi aman lah begitulah. Terus ada yang musisi-musisi lain yang request lah sih. Kayak macam ada yang musiknya hubungi kok bilang kata, tolongnya cover beda pula aku do bikin kayak lagu Jawa. Saya usah bilang. Iya, tapi ada. Ada beberapa yang minta dinyanyikan versi Jawa. Biar nanti viewersnya naik lagi begitu. Supaya orang mungkin tahu kan lagunya mungkin gitu kan. Cuman ya tergantung ini ya feel-nya dapatnya yang enak di mana, mau main yang mana gitu. Karena semua lagu tuh bisa dapat feel Jawanya di situ. Iya. Iya betul sih. Iya. Sing susah gitu. Ada beberapa tapi kayaknya sing semua dapat. Jadi kalau mau lagu bisa dijawakan itu usahakan dia punya kata-kata tuh ada D dan J banyak. Iya. Dembe. Itu bisa tuh. Oh, itu dengar teman. Yo, laki-laki baik. Sempurna albu cinta sabarang. Iya. Ada baik gitu. Bisa. Ada semenjak itu akan bawa sampai ke mana tuh? Maksudnya lagunya tuh orang kenal Rian tuh sampai di mana? Itu tuh kalau untuk sekarang itu komentar-komentar yang masuk itu bukan cuma dari Ambon. Bukan cuma dari Ambon kok. Itu dari Papua, Merauke, Manado, Kupang. Yang paling terbanyak sekarang itu dari Kupang. Dari Kupang yang komentar minta request paling banyak. Kayak sampai ada yang DM kakak salam ya dari Merauke, kakak punya konten-konten ini kayak bikin lucu gitu ya. Ini beta kasih story beta tag Willy Sopakuan. Siapa tahu kan ada mau undang gitu Rian untuk kayak penampilan dari Rian Mas Rian Majapahit membawakan lagu-lagu Ambon. Tapi entah itu ada yang dari Kupang sampai tawar, entah itu bercanda atau serius tapi memang ada tawaran kakak nanti kalau ada acara di Kupang nanti datang ya nyanyi gitu lah. Kalau untuk menyanyi dengan suara asli oke, tapi kalau dengan suara Jawa kayaknya beta yakin orang Jawa di sana akan bikin beja di nasi goreng. Orang Jawa pasti tersinggung nih. Kok segitu amat deh. Lalu sekarang justru karena sudah wakilnya jadi akhirnya setiap kontennya main sekarang konten bikin lagu. Karena ada yang request juga tuh. Karena ada yang request, kalau beta rasa beta bisa menyanyiakan, berarti beta akan nyanyi. Tapi kalau macam sing bisa ya berarti minta maaf karena nanti jatuhnya kayak
penghinaan begitu ya. Iya. Beta ambil yang memang bisa saja begitu, yang aman lah. Tapi kan ya nyanyian kalau apa ya, kalau orang Jawa nyanyi lagu Ambon kan pasti ya dong Iya, punya tradisi ngomongnya kan sudah seperti itu. Maksudnya ya dialeknya sih mesti Iya. bilang ya. Ya itu. Jadi beta kalau nyanyi lagunya tuh memang pure betul-betul beta nyanyi sesuai lirik. Beta sih akan mau rubah apapun. Rubah-rubah kan Karena itu orang penghasil karya juga Ya, kan. betul sih. Yang boleh rubah-rubah orang punya hasil karya. Kalau suara Sembai memang dari ini sih Dari sononya. beta ya. Dari beta memang suara Sem bagus. Dia pernah apa sudah cover cover lagu Inggris ya? When we were young. when we were young gitu toh. Tapi waktu dia menyanyikan tuh dialeknya macam yang ini. Logat Masoy begitu. Iya lagi. Ini aku bilang, when we were young. Bora deh bikin video klip. Kasih masuk YouTube, ada di YouTube. Di YouTube lagi. Tapi kalau dia masa-masa itu kayaknya kayaknya bukan beta deh. Kayaknya bukan saya. Paling lucu lagi lagu-lagu gitu. Jadi sekarang masih pulang Masoi kah Seng Lai? Terakhir pulang kapan? Terakhir pulang sih 1 tahun kemarin sih. Mamai. Mau KTP Ambon juga? Iya kayaknya. Satu ada Tagadeng Nona Ambon 1. Weh, ya. Masa sampai sekarang aku sih belum dapat. Ada sih. Bukannya kau jaga sharing. Ini kita kalau lihat dia setiap hari kalau baca datang ke kafe itu tuh, kok hari ini lain, besok lain gitu. Astaga, Iya, serius. Saya ya, mohon maaf jangan dengar. Maksudnya entah itu dia pun teman ya, maksudnya kan dia selalu datang kayak macam ya sudah datangin teman gitu. Tapi kan dengan lawan jenis kan ini kan ganti-ganti terus gitu. Iya, semenjak- ya entah itu mungkin teman, PDKT. Semenjak terkenal ganti-ganti terus ya. Iya, semenjak putus kok. Oh. Semenjak putus tuh dia kayak macam berubah begitu. Power Rangers. Minta maaf ya tadi Babe dan Kakak Jon dong bercanda. Tapi betul ini masa aku sih gak ada belum ada apa. Ada sih beberapa tapi Nah itu kesini beberapa tuh beda. Itu sembilan. aduh. Ada sih beberapa tapi maksudnya sing lari ke ini dulu, lebih fokus ke sekarang dulu yang apa yang kita mau bikin kayak contoh kerjaan ini segala macam. Terus yang deketin sekarang beda keyakinan atau sama keyakinan? Ini beda keyakinan ini masalahnya. Itu barat. Menantang sih. Menantang, Cuk. Babe tuh suka yang beda-beda. Babe itu yang suka yang sama-sama yang menantang ya Babe. Sebenarnya kemarin yang beta parodikan menyanyikan lagu apa? Cinta Beda Agama tuh ya. Itu pasti ada yang merasa tuh pasti. Oh iya? Iya, sembari Kritik-kritik lah. Ada pasti ada yang merasa begitu karena beta sekarangnya ada kayak gitu. Iya. Mas Rian jatuh cinta. Jangan sengaja. Tapi baik hubungannya. Maksudnya masih jalan atau Oh iya, terjalin baik. Maksudnya dia baik juga, dia punya circle-nya juga, terima baik juga. Pernah mau datang di Ketong sayangnya? Hah? Maksudnya pernah mau datang ke stand up, acara-acara stand up. Oh belum. Ini eksklusif jadi. Padahal ini setiap kayak open mic juga selain bawa cewek lain juga. Untuk nonton dan lain-lain tuh jadi kita sering konfirmasi loh ini yang ini kah, ini keseng gitu. Iya. Biasa dibilang kata saya ini teman-teman saja. Teman-teman saja. Kaget besok lain. Memang kalau orang terkenal itu lo mempermainkan banyak hati. Beta cuma butuh satu hati. Karena dulu beta pernah rasa kayak dia bilang beta itu kayak beta pura maternyawan, ujung-ujungnya dia kos dengan orang lain. Dia pernah tahu dia mau baca di kos lucu lagi. Tragedi kos ya. Tragedi kos. Aduh. Sampai ini buku ikut yang episode. Dia yang dapat ikut, dia yang gebrek dia dapat ikut. Ekstrim, Cuk. Ekstrim. Dia paling lucu orang yang mestinya biasa kan orang tuh kalau yang batu kan kalau gebrek itu kan Iya, orang gebrek yang sini gitu. Dia yang gebrek dia dapat ikut. bahaya. Harus sampai dapat bawa di polisi ya. Sampai di kantor polisi kok. Itu di daerah mana kak itu? Daerah tempat
tinggal saya tidak jauh dari situ. Ini ya bilang saya daerah tempat tinggal di Babe. Iya betul lagi. Iya di situ. Daerah situ. Iya, Be. Saya kosannya kecil, makanya pas tahang benda tajam begitu, ya katong mau sing mau harus menghindar biar katong Bruce Lee lah, tapi kalau benda tajam tetap luka. Iya. Pokoknya prinsip Iya. patah satu tumbuh 1000. Iya. Itu belajar Babe itu inspirasi. Iya. Babe kalau soal itu inspirasi Indonesia. Kelihatan soalnya. Iya. Tapi Kita- pensiun. Beta bukan Hans. Kelihatan sih, kajian kelihatan kayak Iya. tanpa curhat. Tapi lah, sekarang nih ada selain yang bikin konten ada rencana apa lah? Target dalam dompet. Beta punya planning di 2025 nih, ada yang memang beta tulis, Ih, ada yang beta tulis materi yang dimana nanti beta bisa bawakan akan itu rekap 3 tahun beta punya perjalanan. Hadis. Nanti beta bikin jadi satu materi par nanti di stand up. karena beta kalau nonton sih di satu kafe tuh yang biasa anak-anak stand up tuh, saya kayak kurang dikasih ruang begitu. Iya, kurang Maksudnya lebih kayak gitu. kurang dikasih ruang apa, Be? Kurang dikasih dia buat tampil. Makanya kan Kau sih merasa kayak iya. seperti itu? Saya merasa bagaimana itu. Kayak kurang dikasih ruang gitu, kayak dieksploitasi lah orang bilang. Iya. Kalau seng dikasih ruang berarti seng dapat kasih panggung. Kalau dieksploitasi berarti dapat ruang terus. Bukan maksudnya kayak dikasih, tapi kayak sih yang boleh harus lebih lucu daripada katong gitu. Oh. Maksudnya yang boleh kayak begitu. Ada batasan. Ada batasan-batasan sih, tampil segini ya. Saya harus kayak begini ya, kayak gitu. Biar sis curhat nih. Kayak gitu-gitu tuh yang parah. Justru malahan kalau dulu tuh kayak beta sih yang bisa ada ruang di Ambon begitu. Tapi itu juga salah satunya berkat Babe Podcast penghost ganteng nih. Makanya Karena beta kasih waktu ruang nonton tuh gitu. beta kayak lihat sih kayak saya hanya jadi penonton loh. Kok dia yang ada. Padahal kan waktu awalnya ya, yang beta lihat di awal beta ke situ, wih, dia cuma lompat di depan, cak orang suka tawa semua. Ya berarti kan ya dia lucu. Iya. Ya itu. Dia entertain. Entertain. Bahkan beberapa kali juara lomba-lomba stand up dia juara terus. Kebetulan Lu juara di mana-mana sih? di Maluku Digiface, BI, Bang BI, Juara 1 ya. terus Ini dong fotografer nih. terus Bayangkara, Hut Bayangkara juga pernah juara 1. Ih, sih berani sengajain polisi. Iya. Malahan Kapolda. Gitu. Bangke. Kayak ada beta punya materi kayak bilang kata beta tuh yang suka polisi ya teman-teman. Biasanya suka polisi karena yang beta suka tuh poluan. Mama Betul sih. Ya masa itu normal suka polisi kan beta. Iya. Bagus tuh materi-materi bagus kok. Dan karena dia tuh kalau hitungannya untuk perform di panggung dia tuh entertain, menghibur. Ya. Kalau yang dia punya jokes itu jokes yang relate, maksudnya orang lain juga mudah paham. Maksudnya orang yang nonton juga merasa hal yang sama gitu. Iya. Karena kalau jokesnya terlalu jokes internal tuh kalau jokes yang antara katong saya yang tahu tuh orang yang nonton tuh dong pasti saya akan tahu, dong saya akan ketawa Ya, karena betul, saya betul. paham begitu. Betul. Kayak banyak juga itu dong mau bikin kayak materi yang kayak sok keren, sok pintar ini kayak tapi jatuhnya nanti yang lucu orang yang mengerti kecuali orang-orang yang memang dong punya pemikiran sampai di situ. Ya. Padahal ada banyak dia punya materi-materi receh yang Iya. kamu bisa bawa orang semua relate. Kalau yang Babi nonton stand up berapa kali? Kalau untuk di Ambon. 2 kali apa 3 kali itu? Nah kalau dari Babi punya pendapat sendiri waktu nonton tuh bagaimana? Lihat dari penampilan komika-komika yang tampil, perform yang tampil. Ya kalau beta sih ya Ini dari sudut pandang Babe ya sebagai ya. penikmat gitu. Kalau beta sih ya fine-fine saja. Cuman tutur katanya kalau di depan kalau kayak cuman bercanda hanya sebatas teman ya oke lah masih fair. Tapi kalau untuk umum kayaknya agak Kasar ya. agak ekstrim sih. Agak Ekstrim, ekstrim ya, betul. kalau Ya betul, itu betul. sih kalau beta. Tapi kan
semua kan kembali lagi kembali ke selera masing-masing. ya selera masing-masing. Tapi sebenarnya katong tuh harus buat karena katong bisa idealis karena katong bikin jokes untuk menghibur penonton. Ya, gitu. betul. Ya jadi bukan percuma kalau katong bikin jokes tapi penonton sing terhibur berarti sing jadi Ya, dong betul. pertunjukannya begitu. Dan kalau orang datang kafe nonton barang itu kan tergantung orang punya mood. Kalau orang lagi patah hati baru sih bikin bercandain patah hati orang pasti jengkel. Iya, betul. Nah itu ya kalau beta ya, tapi ya kembali lagi di komika-komikanya masing-masing toh. Karena nanti ujung-ujungnya pasti akan balik lagi yang dapat juga itu pasti yang disukai sebenarnya. Ya, gitu. betul. Yang secara kalau musik itu kayak pop gitu. Ya. Mudah diterima, enak dan relate dengan katong semua begitu. Karena waktu itu pulang nonton dong itu berapa kali tuh ada beberapa yang ketompi itu satu grup ketompi berapa orang tuh cuma semua pulang titip pesan buat beta itu Majapahit saja tuh. Iya ya. Itu waktu beta pulang bawa mobil dong bilang yang tadi tuh hanya si Majapahit yang keren. Itu menurut dong Iya. beta yang berkomentar beta diam saja. Dan itu karena respon yang jujur. Karena menurut beta kalau stand up itu seni responsif. Ya. Jadi responnya langsung di muka-muka gitu. Ya, Jadi kalau yang lucu sih orang saya akan ketawa. Ya, Kalau lucu orang ketawa gitu. Ini kan respon dari masing-masing orang ya. Nah, itu bukan dari beta sendiri. Kalau bagi beta ya semua bagus. Semua bagus cuman ya tutur katanya lebih ya sedikit juga halus pribadi lah. kok kalau beta sendiri tuh kalau sampai beta tampil, beta yang peduli mau apa kayak yang penting beta mau orang yang nonton beta itu terhibur. Jadi ada kalanya beta stand up kalau macam beta rasa beta materi sih terlalu kuat nih. Oke beta hack out di situ mau joget entah mau joget mau gila terserah. Yang penting orang terhibur begitu. Ya. Ya itu sih yang beta belajar, yang John ajarin beta kalau katong ngobrol, katong bikin stand up itu mendingan katong yang menghina katong pun diri sendiri Iya, katong jadi daripada korban. katong menghina orang. Ya itu sih, iya betul juga ya. Mending atau jadi punchline daripada kasih orang lain jadi katong punya punchline begitu karena sing semua orang bisa terima hal itu. Jadi itu kalau dalam komedi ada 3 target komedi. Katong sebagai target komedi diri sendiri, terus orang lain dan katong semua yang ada di situ gitu. Iya. Sebenarnya tingkat yang paling sulit itu tingkat 2 dan 3 karena dia punya resiko orang tersinggung tuh lebih tinggi. Nah, resiko yang paling aman itu adalah katong sebagai target korban komedinya gitu. Karena kalau katong jadikan katong sebagai target komedi, orang yang mungkin tersinggung nih Ya, katong pun betul. diri sendiri gitu. Katong bahas katong, orang yang mungkin akan tersinggung. Ya, Tuh. Dan itu lebih aman. betul. Kalau untuk pemula-pemula mendingan fokus dulu di kau diri sendiri sebelum kau mau serang-serang orang, roasting orang. Ya, kecuali kayak katong di dalam berteman lalu lagi nongkrong bareng-bareng ya itu karena sama-sama sudah tahu satu sama satu jadi ya bercanda ya masih oke tapi Masih kalau oke-oke. bercanda di depan umum nih Subeda. kadang-kadang ekstrim sih. Iya. Ada yang bisa menerima dan ada yang bisa menerima. Harus entertain. Ya, itu. Harus menghibur sebenarnya. Ya itu. Oke, kita pembicaraan semakin menarik ya. Iya. Semakin menarik. Kita nanti balik lagi di segmen berikutnya tetap di ngos-ngosan, ngobrol sadap, ngobrol santai. Kembali lagi di ngos-ngosan. Ngobrol sadap, ngobrol santai bersama dengan Mas Rian. Oh, semua panggil dia Mas Iya. juga. Sekarang harus banyak panggil Mas ya. Iya Pak, sekarang banyak panggil Mas. Baru dong yang bikin dong yakin itu kayaknya baru beta punya nama deh. Iya. Iya, Majapahit Iya. soalnya. Beta waktu nonton dia stand up saya dia bilang, "Beta Rian Majapahit, beta kaget li." Hah? Padahal ya dari Buton. Iya. Tapi siapa apa kan kau menciptakan Iya. persona gitu dan menghibur kan? Banyak Kenapa- orang banyak suka. Kenapa sampai mau jadi komika begitu, mau bikin orang ketawa? Karena
Akan mungkin sudah jadi turun temurun sih kayaknya dari beta punya orang tua, beta punya mama sih kayak dulu paling lucu. Oh, selucu apakah itu Maksudnya sampai itu mama kayak dulu di tongkrongan begitu. Oh ya suka ngelawak gitu. Suka ngelawak begitu ya. Bikin ketawa. Bikin begitu. ketawa Iya, gitu. Makanya mungkin akan dari Akan turun temurun. ya, dari 4 orang anak itu akan turun ke beta mungkin. Oh, 4. Ya. Yang 3 sisanya tuh dapat pintar. Dapat pintar, beta saya dapat lucu. Laki-laki semua. Laki-laki 3, Oh. beta pun bongso tuh yang cewek sendiri. Oh. Yang bungsu tuh yang kamu ketemu dapat terakhir itu. Yang itu. Ya waktu pernah pergi itu dia masih kecil be. Masih kecil masih SD kayak gitu. Waktu kau datang lagi dia ada SMA. Iya sih. Saya SMA kata dia SMA sebesar gitu. Iyo. Itu tuh. Yang tadi Bapak katanya kenapa mau ambil jadi stand up komedian toh? Padahal kan itu Kayak itu lebih sesuai dengan beta punya ini sih. Fashion. Beta kan suka kayak passion bukan fashion. Fashion itu baju. it's a passion. lanjut. Itu makanya beta kan suka kayak ketemu dengan banyak orang begitu, terus kayak suka menghibur di tongkrongan. Kenapa, dan beta berpikir kenapa beta sing bawa sih ke tahap yang lebih besar lagi kayak stand up comedy begini, pasti kan lebih bisa orang bilang menguntungkan lah dari segi karir, iya juga dari segi rezeki juga. Kalau memang katong serius dengan akang, nanti pasti bisa dapat rezeki dari situ. Bikin orang kata jo dapat uang, dapat dapat pahala lah juga. Iya. Babi biasa kalau soal uang tuh Babi suka tanya tuh. Tapi sing enaknya kalau katong jadi orang lucu tuh adalah katong sing boleh sedih. Iya Karena sih. pasti sing dipercaya itu pasti. Iya betul. Karena beta pernah kayak tanya perempuan begitu, beta pernah deketin perempuan kayak tanya dia sujalan 3 sampai 4 hari, hari keempat itu beta mau tanya dia kayak tadi, beta ini nyaman dengan saya gini segala macam, ketemu pacaran juga. Dia bilang, jangan sengaja. Kayak gitu. Jatuhnya kayak, maksudnya terus cara bagaimana biar Percaya gitu. betul ya, kasihan juga sih Babe. Dia itu katanya sering alami begitu. Iya. Ada katong serius dianggap bercanda. Datang ke tuh bercanda dianggap serius. Gimana coba? Terus pertama manggung tuh di mana? beta pertama manggung itu kebetulan dulu tuh di katong punya kafe sendiri. Itu Kak Jonon datang bikin show di situ, dan itu beta pertama manggung sebagai mencoba untuk stand up Di di Masohi. situ. Dia punya kafe sendiri. Kafe ya Di Masohi. di Masohi. Stand up di situ, dan 5 menit stand up dan 5 menit orang Bubar. cerita deng dong punya tamang di samping. Kita kira orang bubar. Jadi waktu itu baru remang-remang tuh. Oh. Kafenya remang-remang. Tapi dari akan punya 1 minggu pas Kak Jonon pulang itu nanti dikasih kabar itu iya ada lomba. Nah, sebagai orang pemula kan seharusnya kamu boleh ikut lomba. Tapi Iya. beta memutuskan untuk kumpul uang di situ dan beta ikut lomba. Ikut lomba situ dan masuk final. Masuk final dan 10 besar saja begitu. Besar. Kalau di Ambon pertama manggung di mana? Di itu yang lomba, langsung lomba. Bukan panggung-panggung kayak cuman open mic begitu, langsung lomba. Itu apa kantor kayaknya, kantor. Ombudsman dulu. Ombudsman. Ombudsman bikin kegiatan. Baru lombanya di lapangan Merdeka situ. Lapangan Merdeka. Wih, Lapan Merdeka. Tapi yang pakai yang di bagian terapi situ yang kecil segitu. Dan di situ. Itu perasaan bagaimana? Perasaan bagaimana di depan umum, langsung di depan orang banyak tuh? Itu pertama kali kayak beta bikin itu memang pure joget. Joget di situ tambah cerita-cerita yang sing masuk akal. Akhirnya masuk final, padahal harusnya itu tuh harus materi final biar juara. Oke. Tapi karena memang mau lolos sampai final jadi ya pakai saja. Lalu kalau komika nih, kalau dong pacaran, apakah setiap pacaran tuh hanya tak tahu dengan cewek saja? Orang salah tuh. Mindset yang salah tuh. Perempuan itu tuh kalau Irian sih kan lucu, coba hibur beta dulu. Iya. Bahasa begitu biasa yang suka tuh.
Oh. Kayak cewek-cewek kayak contoh kayak datang tongkrongan begitu. Irian sih coba sih kasih tatawa katong dulu. Bahasanya kasih tatawa, maksudnya kasih tatawa ini kan katong harus butuh sesuatu par jadi bahan nih. Iya betul. Kalau menyanyi, Rian menyanyi dong, oke beta menyanyi. Siapa Iya, lagu bisa ini, Rian kasih tatawa beta dong. Itu kayak orang-orang yang bikin begitu tuh kayak beta, maksudnya satu kali maksudnya mesti kata ambil dari bawah dagu. Kadang-kadang tuh begitu be, kayak macam contoh kayak ketemu pun cewek tuh terus dia teman-teman bilang, ih si paling senangnya si pasti pacaran dan dia tuh Iya. si tertawa setiap hari ya. Iya. Padahal lu malah menangis setiap hari. Pasti ada bakalai-bakalainya. Iya, iya. Orang berpikir kalau ketemu pacaran tuh ketemu tuh ngelucu setiap hari, stand up. Ketemu saya masa setiap hari mau pacaran. Sayang, perkenalkan beta nama John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beta anak yatim ya kan saya mau sing juga gitu. Atau malah jatuhnya be kalau di rumah tuh jatuhnya serius malah. Iya. Kalau beta jatuh kalau di rumah be kaku. Iya. Makanya itu yang banyak orang dapati dari beta begitu. Itu paling banyak sekali orang kayak dong cuman dapat beta di TikTok, di Facebook Pro, terus Iya. di Instagram. Pas dong ketemu langsung, itu nanti dong kayak dong sendiri yang ih, kakak kok beda, maksudnya beda di Iya, ini." iya. Ya kan saya mungkin katong pi di mana saja kayak contoh dulu beta pernah bikin konten joget. Saya mungkin kan di segala macam tanpa beta joget. Iya. Lama-lama orang lain. Iya, gila kayak. Di otak sing senang nih. Ada majalah MCM langsung ya. Tapi pernah tuh majalah orang kayak gitu tuh. Pernah kok lampu merah beta stop, sampai di lampu merah beta stop itu langsung kayak ada yang kenal beta punya TikTok, tahu beta punya TikTok tentang konten joget-joget. Itu ada yang nyeletuk kata, "Ih, kakak yang di TikTok tuh joget dulu." Itu tuh baru ini lampu beta kakak di lampu merah, siapa apa kakak joget dulu. Dan betul beta joget. Joget di lampu merah, alhasil karena macet langsung polisi bawa ke Polsek Sablon. Polisi bilang kata, kalau gila itu di rumah sakit jangan mau motor. Tapi katong tuh selalu terperangkap be dengan katong punya karakter sebagai komedian begitu. Nah, yang parahnya adalah level ekstrimnya adalah orang menganggap katong tuh yang pernah sedih begitu. Jadi kayak macam katong sedih tuh kayak macam Valente ini masa bersedih begitu. Pernah kau dapat situasi kayak begitu, Seng? Kayak kau tampil tapi kau dalam keadaan ada patah galau tapi kau terpaksa tetap harus menghibur orang. Nah itu kok yang dulu waktu di Cafe Redstone itu ada pas malam itunya baku dapa dia deng orang lain dalam kos itu. Wih. Tapi beta juga Dia masih datang pada mau masih tampil. datang tampil dan harus profesional Iya, perselesaikan saya punya job karena itu job dan dibayar. Makanya beta bawakan begitu kayak dong pertama saya perhatikan beta terus beta bilang tiba-tiba coba yang lain sama perhatikan beta dulu kak. Kamu kira kamu datang di sini kamu sendiri ada masalah? Beta juga ada masalah nih. Gitu. Iya sih. Dia tuh kayak gitu. Langsung orang kayak ini, ih lucu ya. Jawabnya lucu begitu. Iya sih. Jadi memang ya itulah kayak macam begitu tuh kan orang pikir kalau dia nih stand up comedian dia pasti lucu padahal ya lucunya cuma di panggung sebenarnya gitu. Iya. Raditya Dika juga kalau di rumah pasti gitu-gitu aja gitu. Bukan cuma hanya dianggap kayak lucu, kok katun juga pernah kayak dianggap kayak dong lihat dari katun punya basicnya stand up kayak sering MC itu dong sing pernah mau percaya kalau ketika katun bilang kata katun sing ada cewek atau katun kayak macam bilang katun baru habis diselingkuh itu dong saya akan percaya. Ya iyalah dong pasti tahu itu sangatnya mau ngomong Iya, apa sengaja ini. bodoh-bodoh apa nih? Saya mau bikin lucu pasti mau bikin. banyak mau ini segala Iya. macam. Ada momen beta tuh pernah aku beta cerita ya. Beta kayak ada cerita beta cerita beta tiba begini. Terus tunggu serius. Pas bisa cerita lu nggak? Ih, lalu lucunya di mana? Jadi beta sedih lo kata dia. Kata kira kata kau mau kasih bikin lucu. Kadang katun sedih kayak dong sing percaya. Iya, karena sudah depan umum kan biasa buat orang ketawa. Jadi kayak katong sedih pasti ya dong ini kamu Kayak- aja saja yang Betul kok kayak masa-masa yang waktu kejadian ketangkap selingkuh itu langsung pas ada sementara nangis itu kayak menangis di klinik begitu ya. Sampai di klinik saya menangis begitu. Usi pernah menangis li. Menangis. Langsung Jadi dia kayak gini orang yang percaya. kayak tiba-tiba ada yang bilang, coba
jangan terlalu ketawa kayak "Wah, ini menangis kurang ajar, ini menangis." Oh. Kayak sampai kayak di sing percaya. Kalau patah hati suka dengar lagu apa? Karena kebetulan akan sesuai dan beta paling suka dengar Kakawili lagu-lagu. Oh. Gagal pasang cincin. Iyo. Marpita gagal. Gagal beta pilihan bukan tujuan. Iyo. Iya. Yang beta gagal pasang cincin itu gimana? Kal beta gagal pasang cincin di sepun jari. Iya, iya. Jadi relate gitu. Jadi ada juga komedian tuh galau-galau lah. Iya. Yang selalu bahagia-bahagia. Terus waktu gue pun job pertama yang dia punya apa sudah hasil uang untuk job pertama tuh berapa? Terima kasih. Hah? Job pertama tuh untuk stand up terima kasih. Oh. Itu akan pembayaran terima kasih. Nanti naik-naik jadi aqua, naik-naik jadi nasi kotak. Sampai bisa dapat. Kalau sekarang kalau kayak diundang begitu. Oh. Beda. Minta maaf dari pusat kalau sekarang harus pakai red card. Sekarang berapa red card? Ya bisa beli HP Vivo 1 lah. Wih. HP Vivo sekarang berapa ya? Iya. Udah 2 jutaan lebih lah. Udah 2 jutaan. 2 jutaan. Tapi yang second maksudnya. 700 gitu. Jadi terus job yang paling mahal. Job yang paling mahal tuh itu di ada acara tapi acaranya di Masohi itu kayak kantor BUMN. Oh. Itu bayarannya hampir mendekati 5. Ih, 500.000 kok. Oh, saya 5 kali cicil. Lalu. Nah, di situ tuh akhirnya kayaknya terus ada masukan-masukan dari Kak John harus pakai red card gini begini. Akhirnya iya betul juga kalau katong yang pakai red card nanti orang kayak harga tamang, tawarin segala macam. Padahal itu sebenarnya yang boleh. Justru kalau kamu merasa diri tamang, kamu harus yang bayar lebih mahal. Nah, itu respect yang paling tinggi dan sama orang bisa begitu. Maksudnya tamang yang paling menghargai kan. Kalau Mas Eno bilang kata dong menghargai. Pernah di atas panggung bikin lucu tapi orang sih ketawa sih. Itu waktu di Masohi. Oh. Tampil di itu kayak versus begitu, stand up Indo Ambon dan stand up Indo Masohi. Iya. Tampil di situ dan beta tampil di situ paling lama kok, 15 menit dan 15 menit itu orang semua memutuskan untuk main HP. Jadi waktu mau tampil tuh kudu persiapan matang. Dia pakai apa sudah kemeja putih, Oh, itu paling celana gagah. chino tuh, topi Michael Jackson begitu tuh. Tahu topi Michael Jackson lagi. Iya lagi. Jadi selama acara berlangsung tuh dia pulang balik kayak macam bajalan ke panggung, orang lagi kayak macam sibuk-sibuk gitu kayak kita harus persiapan bagus itu. Waktu dia tampil yang lucu, tiba-tiba dia terus kayak kita kayak poros sakit. Kita pulang dulu aja. Itu alasan yang paling alternatif yang paling baik untuk menghilang dari tampas itu. Minggu kemarin kalau saya salah yang beta ikut kamu nonton kamu itu di daerah Wayame Waiheru situ. Oh iya, Waiheru. Beta lihat antusiasnya orang juga kayak nongkrong di kafe begitu ya agak kurang orang lagi menghibur kamu balas jawab Ya, itu. Tapi itu resiko kok. Oh, resiko gitu resiko ketong tampil tuh ketong akan selalu ketemu penonton yang ketong biasa istilahkan tuh heckling. Iya. Jadi dong menghack begitu. Kayak ketong jadi ketong tuh punya teknik juga bagaimana kalau pas penonton ini ketong mesti heckling balik Iya, gitu. kayak yang hari itu kalau saya salah ada bilang patah hati ke apa ya? Oh, dia, iya. Iya, dia bilang saya kira sih saya yang patah hati. Gitu. Paling sih enak dapat penonton begitu. Iya. Tapi kalau tipe beta tuh beta jangan sampai saya heckling ke beta. Oh. Jangan sampai saya heckling karena kalau saya heckling ke beta akan balik kan itu nanti saya akan pasti kalau orang sing kuat mentalnya sing kuat pasti Iya. nanti kayak Tersinggung. Tersinggung, iya.
Gitu. Jadi jangan coba-coba heckling. Pernah beta heckling satu orang dan itu sampai ke bawah-bawah ke dia punya mindset selalu dapat beta, ih sini paling jahat nih. Padahal itu 5 tahun lalu. Si paling jahat sih pernah bilang beta begini-begini padahal itu lama. Tapi terakhir nih. Pun target dalam tahun ini apa sih? Beta punya target tahun ini tuh Nikah. oh nikah, kalau nikah sih belum sih. Kawin siri. Kawin saya dulu. Oh, Nikah siri. Ya target seks bebas. Saya kita kalau untuk tahun 2025 nih yang beta mau capai itu adalah beta bakalan bikin show tadi yang sempat beta, special show. Special show. Special show. Nanti beta rangkum beta punya perjalanan selama 3 tahun. Mulai dari kenapa beta bisa ada di Ambon, terus dari segi percintaan, kerjaan, sampai ke beta bisa alhamdulillahnya berhasil di konten. Ya, Jadi mas-mas Jawa lah gitu. semoga nanti bisa tetap di Babe Podcast. Amin. Gitu. Kita rasa harus pakai beta ya biar John supaya sesi lebih banyak yang ngakak. Iya. Oke lah. Akhirnya kita kasih tepuk tangan untuk Rian Majapahit. Aduh. Ketolong doakan semoga lancar-lancar ya. Lancar, semoga show-nya juga lancar dan berhasil dalam tahun ini. Dan sekali lagi teman-teman jangan lupa untuk kalau macam yang tertarik dengan Mas-Mas Jawa Satu ini boleh follow dia punya Instagram, TikTok Rian Majapahit. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang ada di Babe Podcast untuk apa Babe? Like, share, dan subscribe. Iya betul, karena dengan like dan subscribe serta lonceng notifikasi Anda sudah mensupport karya-karya anak Maluku. Oke. Dan itu saja dari kami untuk malam hari ini. Pagi, siang, dan malam kapanpun Anda nonton. Sampai ketemu lagi di Babe Podcast di Ngos-ngosan, ngobrol sadap, ngobrol santai.